Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hening Pratiwi, Eskom MPD MTI, merupakan pengampu mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Baik, langsung saja kita akan sharing materinya. Baik, mari kita mulai ya. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pembuatan keputusan, model, dan dukungan, yaitu Decision Making System, Model, and Support. Pada dasarnya, proses pembuatan keputusan itu sering kita lakukan dalam proses kehidupan. Nah, terutama di organisasi, ataupun di institusi, ataupun di perusahaan juga demikian. Membuat keputusan itu seringkali dihadapkan pada kerumitan. Harus memilih apa dan harus memilih bagaimana dengan beragam pertimbangan. Ya, jadi karena dia harus mempertimbangkan resiko, baik itu manfaat atau biaya. Kemudian juga dia dihadapkan pada suatu keharusan untuk mengandalkan sistem-sistem yang dia harapkan itu mampu memecahkan masalah secara objektif. Baik itu berdasarkan kriteria ataupun pertimbangan yang telah diberikan sebelumnya. Di pembuat keputusan ini sebenarnya kalau kita lihat ya tergantung case-nya. Kalau misalnya sistem pendukung keputusan penerimaan pegawai tentu adalah pihak HRD. Kemudian kalau misalnya untuk penentuan manajer perusahaan tentu adalah pimpinan perusahaan. Jadi setiap orang atau setiap personal di perusahaan itu merupakan pembuat keputusan dari SPK itu sendiri. Berikutnya, apa saja sebenarnya yang harus kita pertimbangkan dalam sebuah SPK? Pertama bisa berupa resiko, manfaat atau biaya, kemudian kita harus objektif. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, kadang kita juga banyak hal yang harus dipertimbangkan sampai kita mendapatkan keputusan yang benar-benar objektif dan bisa diterima, kemudian menguntungkan dan less cost ya, yang tidak terlalu banyak biaya tapi hasilnya juga maksimal. Berikutnya, banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi dalam proses sistem pengambilan keputusan. Ada teknologi, ada informasi, ada kompleksitas struktural, ada kompetisi, ada pasar internasional, ada stabilitas politik, dan ada juga konsumerisme. Ada juga intervensi pemerintah ya. Nah, trennya ini bisa meningkat ataupun menurun. Nah, hal-hal ini bisa menghasilkan, bisa jadi lebih banyak alternatif pilihan, atau kadang kalau ada kesalahan bisa jadi biayanya juga lebih besar. Kenapa demikian? Faktor-faktor ini mempengaruhi karena adanya ketidakpastian yang berkaitan di masa depan. Jadi kalau kita melihat organisasi misal, perusahaan yang bergerak di bidang produksi maupun jasa, kadang itu tidak lepas dari problematika manajemen. Apakah itu struktur pasar, apakah itu organisasi, apakah produk, teknologinya, teknologi produksinya, sumber daya manusianya, yang kadang itu berpengaruh pada kebijakan manajemen dan kebijaksanaan manajemen yang dijalankan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, salah satu kiat untuk menyiasati problematika tersebut, biasanya kita mengembangkan serta meningkatkan potensi sumber daya yang tersedia. Oke, berikutnya. Mengapa penempatan dan pemanfaatan sumber daya pada posisi yang tepat itu mutlak diperlukan? Hal ini disebabkan karena
adanya peranan yang cukup penting ya sebagai pendekatan strategis terhadap peningkatan kinerja organisasi. Jadi kalau kita menempatkan sumber daya pada posisi yang tepat, maka kinerja organisasi juga akan meningkat. Sehingga diperlukan sebuah sistem mendukung keputusan yang objektif dengan memadukan sumber daya manusia, kemudian sarana prasarana, dan sistem manajemen secara keseluruhan agar dapat mencapai tujuan organisasi. Berikutnya, kita belajar tentang tahapan atau metode dalam sebuah sistem mendukung keputusan. Ada intelligence, design, choice, dan implementation. Di intelligence itu ada tujuan organisasi, ada prosedur pencarian dan pengamatan, ada pengumpulan data, identifikasi masalah, kepemilikan masalah, klasifikasi masalah, dan pernyataan masalah. Kemudian kalau di tahap desain itu ada rumusan model, pengumpulan kriteria pilihan, pencarian alternatif, kemudian prediksi dan pengukuran hasil. Berikutnya di tahapan choice atau pemilihan itu ada solusi model, ada analisis sensitivitas, pemilihan alternatif terbaik, dan rencana implementasi. Nah, nanti itu akan menghasilkan solusi yang akan ada di bagian implementation solusi ya. Jadi dari proses realitas, itu ada penyedaran asumsi, kemudian masuk di tahap intelijensi, ada pernyataan masalah, masuk ke tahap desain, kemudian masuk ke tahap alternatif, ada pemilihan masuk solusi, jadi dia implementasi dari solusi. Baik itu pembuktian, pengujian, dan solusi yang diusulkan. Berikutnya, sistem mendukung keputusan dengan sistem pakar. Pernah dengar tidak dengan sistem pakar? Jadi kalau di sistem pakar, sebenarnya dia mengadopsi kemampuan pakar, kemudian diimplementasikan ke dalam sebuah sistem. Kalau SPK atau sistem mendukung keputusan, dia merefleksikan keyakinan manajer untuk memecahkan masalah. Jadi, pengetahuan si manajer dibawa ke dalam sebuah SPK. Nah, keputusan yang dihasilkan oleh SPK ini harusnya sama dengan keputusan yang dihasilkan oleh manajer. Tapi keputusannya diharapkan lebih objektif. Sementara kalau sistem pakar, dia memberikan kans atau peluang untuk mendapatkan kemampuan dalam membuat keputusan melebihi kemampuan yang dimiliki oleh manajer. Berikutnya, kalau SPK dia menggunakan basis data, sementara kalau sistem pakar menggunakan basis pengetahuan atau knowledge base dari si pakar. Perbedaan berikutnya, kalau sistem mendukung keputusan, dia berbasis pada permodelan-permodelan. Jadi, setelah materi ini kita akan banyak membahas tentang permodelan yang ada di SPK ya. Sementara kalau sistem pakar, dia berbasis pada konsultasi. Jadi, user kemudian berinteraksi, pemecahan masalahnya seperti apa. Nah, itu nanti dijawab oleh sistem pakar. Jadi, dia konsultasi. Berikutnya. Apa itu sebenarnya model? Karakteristik utama dari sistem pendukung keputusan memasukkan sedikitnya satu model. Ide dasarnya adalah melakukan analisis sistem pendukung keputusan pada sebuah model yang realitas. Nah, model sendiri merupakan penyederhanaan atau abstraksi ya dari sesuatu, atau representasi atau abstraksi realitas yang kita sederhanakan. Kenapa? Karena realitas itu terlalu kompleks untuk ditiru secara tepat. Dan karena banyak dari kompleksitas itu sebenarnya tidak relevan dalam penyelesaian masalah yang spesifik. Representasi sistem atau masalah yang berdasarkan model dapat dilakukan dengan berbagai macam tingkat abstraksi. Jadi model itu juga bisa diklasifikasikan menurut tingkat abstraksinya nantinya. Oke, nah ini permodelan SPK tadi menurut tingkat abstraksi ya. Ada ikonik, ada analog, dan ada matematik. Kalau dia modelnya ikonik, model ini tuh model abstraksi terkecil.
replika fisik dari sebuah sistem. Biasanya dia menggunakan skala. Dia berbeda dari aslinya. Skala ya, skala perbedaan dari aslinya. Jadi model ikonik ini bisa muncul pada 3 dimensi. Misalnya miniatur maket. Sebagaimana misal contoh pesawat terbang, mobil, jembatan. Nah, kalau di STMIK Widya Cipta Dharma ada tuh model bangunan gedung. Bisa kamu lihat di gedung A ya. Kemudian yang berikutnya adalah model analog. Model analog ini tidak tampak mirip sebenarnya dengan model aslinya, tetapi bersifatnya sama dengan sistem asli. Model analog ini lebih abstrak daripada model ikonik dan merupakan representasi simbolik dari sebuah realitas. Model ini biasanya berbentuk ini, bagan atau diagram 2 dimensi. Dapat berupa model fisik, tetapi bentuk modelnya berbeda dari bentuk sistem yang realnya. Contohnya bagan organisasi yang menggambarkan hubungan struktur otoritas dengan tanggung jawab. Kemudian ada peta, kan dia warnanya berbeda-beda ya, menunjukkan objek yang berbeda, misalnya sungai, pegunungan. Kemudian yang ketiga adalah bagan pasar modal, menunjukkan pergerakan harga saham. Kemudian yang keempat, blueprint atau cetak biru dari sebuah mesin ataupun rumah. Permodelan SPK berikutnya adalah model matematik atau kuantitatif. Ya, ada ini apa? Kompleksitas hubungan di sebuah sistem organisasional itu tidak dapat disajikan secara model ikon atau analog nih. Karena bisa jadi menimbulkan kesulitan, kemudian menghabiskan banyak waktu. Nah, oleh karena itu, model yang paling tepat untuk mendeskripsikannya ya menggunakan model matematik atau matematis. Nah, sebagian besar analisis sistem penentuan keputusan ini, kalau matematik itu dilakukan secara numerik dengan model matematis atau model kuantitatif yang lain. Gitu ya. Kalian boleh sambil searching-searching contoh yang permodelan SPK ikonik, analog, dan juga matematik. Nah, kemudian kalau sudah tahu modelnya berdasarkan tingkat abstraksi, kemudian sekarang kita bahas tentang apa sebenarnya manfaat penggunaan model di sistem pendukung keputusan. Jadi sistem pendukung keputusan di manajemen atau manajemen support system itu menggunakan model yang pertama, karena model itu memungkinkan penghematan waktu. Waktu operasi yang bertahun-tahun gitu ya dapat disimulasikan dalam beberapa menit atau detik dengan menggunakan komputer kalau menggunakan permodelan. Yang kedua adalah dari sisi eksperimen. Jadi manipulasi model, baik itu perubahan variabel-variabel ataupun lingkungan, jauh lebih mudah sebenarnya daripada memanipulasi sistem nyata. Jadi eksperimentasi itu lebih mudah dilakukan dan tidak mengganggu operasi atau kegiatan organisasi sehari-hari. Berikutnya adalah biaya analisis. Biaya analisis permodelan tentu jauh lebih murah jika dibandingkan dengan biaya eksperimen yang sama dilakukan pada sistem nyata. Karena kalau model kan dia misalnya market ya tentu biayanya jadi lebih murah ya karena dia melakukan penskalaan. Kemudian ada eksperimen trial error, jadi proses coba-cobanya. Biaya dari kesalahan yang dibuat selama proses trial error itu juga jadi jauh lebih murah jika dibandingkan dengan sistem nyata. Lebih mudah sih, lebih mudah, lebih murah juga sih eksperimen trial error kalau kita menggunakan permodelan dulu. Kemudian model itu meningkatkan dan memperkuat proses pembelajaran pelatihan. Dengan permodelan kita lebih mudah dalam proses belajar dan berlatih. Nah, banyak sekali ya manfaat model sehingga kalau di sistem pendukung keputusan sendiri itu sebelum dibuat lebih baik kita melakukan proses permodelan terlebih dahulu, tentu saja dengan banyaknya manfaat yang kita dapatkan ya dengan memanfaatkan model.
Baik, demikian pemaparan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian terima kasih sudah menyimak materi ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan, boleh diajukan di kolom komentar atau di forum. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.